إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Marilah kita senantiasa memuji Allah dan bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ramadan telah berlalu, tetapi amal soleh tidak boleh ikut berlalu. Ramadan telah usai, akan tetapi amal-amal soleh yang kita lakukan jangan ikut usai. Dan kita harus senantiasa berdoa agar amal-amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah kaum muslimin ketika selesai bulan Ramadan, ketika Idul Fitri, mereka saling mengucapkan satu sama lain, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima amal kebaikanku dan amal kebaikan Anda. Ikhwatal iman, ini ucapan bukan ucapan sederhana. Saya pada mimbar Jumat ini akan menerangkan asal usul ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Ternyata ucapan taqabbalallah itu sudah diucapkan sejarahnya di awal-awal penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watslu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq." Wahai Muhammad, ceritakan kepada mereka kisah dua anak Adam dengan yang sebenar-benarnya. Idz qarraba qurbanan, ketika dua anak Adam ini dua-duanya mempersembahkan kurban. Fatuqubbila min ahadihima, maka salah satu kurban dari keduanya, salah satunya diterima Allah. Walam yutaqabbal minal akhar, dan yang satunya tidak diterima oleh Allah. Maka yang satu hasad kepada saudaranya dan mengatakan, la'aqtulannak, aku akan membunuhmu. Maka yang akan dibunuh mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima amal seorang hamba hanya dari orang-orang yang bertakwa. Jadi tentang penerimaan amal soleh sudah diceritakan sejak awal-awal penciptaan manusia. Itulah ucapannya anak Adam yang dibunuh oleh saudaranya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa saja. Maka kita harus perhatian tentang diterimanya amal ini. Tidak hanya kisah anak Adam, bahkan kisah ibunya Siti Maryam. Siti Maryam punya seorang ibunda. Ibundanya Siti Maryam mengandung Siti Maryam. Ketika mengandung Siti Maryam, maka ibundanya Siti Maryam bernadar, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku nazar bahwa bayi yang ada di perutku ini nanti kalau lahir aku akan didik dan aku akan jadikan dia mengabdi kepada Baitul Maqdis, menjaga bait Allah yang suci di Baitul Maqdis. Apa kata ibunya Siti Maryam? Fataqabbal minni, terimalah ya Allah amal solehku ini. Tidak cukup Siti Maryam, bahkan sebelumnya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail pernah diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Allah memerintahkan Ibrahim dan Ismail untuk mengangkat pondasi Ka'bah. Sesudah selesai, Nabi Ibrahim berdoa, taqabbal minna, ya Allah terimalah amal solehku ini.
Padahal ini adalah perintah khusus dari Allah. Untuk hamba yang khusus, perintah khusus untuk manusia khusus di tempat yang khusus. Itu saja Nabi Ibrahim minta agar diterima amal soleh. Tidak cukup itu, Rasulullah juga ngajari kita. Setiap pagi setelah selesai sholat subuh, Rasulullah memohon kepada Allah 3 permohonan. Dan kita tidak boleh lupa dengan 3 permohonan. 3 permohonan yang dipanjatkan Nabi setelah selesai sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ikhwatal iman, Rasulullah ini kalau beramal, amalnya paling ikhlas. Rasulullah ini kalau beramal, amalnya paling sesuai tuntunan, paling benar. Tetapi meskipun demikian, Rasulullah meminta amal yang diterima. Untuk mengajarkan kepada umatnya bahwa di sana ada amal-amal yang tidak diterima. Tidak cukup Rasulullah, bahkan para sahabat pun mengajarkan kepada kita setelah selesai sholat Id, mereka saling mengunjungi dan mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Semoga Allah menerima amal solehku dan amal soleh Anda. Tidak cukup para sahabat, bahkan para salaf secara umum. Mereka ditinggal pergi bulan Ramadan menangis. Dan mereka berdoa selama 6 bulan. Ramadan berlalu. Tetapi mereka selalu berdoa 6 bulan lamanya mereka ditinggal Ramadan, selalu berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal baktiku, terimalah amal solehku di bulan Ramadan. Iktikafku, solat tarawihku, solat malamku, puasaku, qiraatul Qur'anku. 6 bulan para salaf ditinggal Ramadan pergi, tapi mereka selalu berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal soleh. Dan 6 bulan berikutnya para salaf berdoa, Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan berikutnya. Semenjak anaknya Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bahkan ibunya Siti Maryam, bahkan Rasulullah, bahkan para salaf, bahkan para sahabat, semuanya berdoa, taqabbalallahu minna. Ya Allah, kabulkanlah, terimalah amal solehku. Maka kita harus perhatian tentang diterimanya amal. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala haula wala quwwata illa billah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, setelah kita mengetahui sejarah ucapan taqabbalallahu minna, ternyata sejarahnya jauh semenjak dahulu kala. Setiap para nabi, setiap orang-orang soleh terdahulu selalu berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal soleh. Ini menunjukkan bahwa diterimanya amal itu penting. Ini menunjukkan bahwa tidak semua amal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada khutbah yang kedua kita harus tahu syarat diterimanya amal. Syarat diterimanya amal yang pertama adalah al-ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Ikhlas inilah makna yang terkandung dari syahadat yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Artinya jernihkan, ikhlaskan ibadahmu hanya untuk Allah. Kalau tidak ikhlas, tidak mungkin diterima. Karena syarat mutlak diterimanya amal yang pertama adalah al-ikhlas. Yang kedua adalah al-mutaba'ah awil ittiba', mencontoh dan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ibadah ikhlas, haji ikhlas, tapi tata caranya haji tidak sesuai dengan tata cara Rasulullah, Allah tidak terima. Ada orang haji ikhlas mengeluarkan uang banyak, ketika wukuf dia nggak mau wukuf di Arafah, maunya wukuf di Mina. Apa nggak salah haji? Ada orang ikhlas haji karena Allah, tetapi tata cara dan pola ibadah hajinya tidak sesuai tuntunan Rasulullah. Ada orang ikhlas salat subuh 3 rakaat, Allah tidak menerimanya karena syarat diterimanya amal tidak cukup ikhlas,
tapi ada syarat yang kedua adalah al-ittiba, harus ikut aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah Rasulullah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fawaradun." Dalam riwayat yang lain, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun." Barang siapa mengada-ngadakan ritual, amalan, ibadah dalam agama yang bukan bagian dari agama, fahuwa raddun, maka itu akan tertolak. Dan mutaba'ah, ittiba inilah makna yang terkandung dari syahadat yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi syarat diterimanya amal ya syahadat itu. Asyhadu alla ilaha illallah artinya harus ikhlas. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah artinya harus ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Dalam urusan ibadah, dalam urusan agama, ayo kita sami'na wa ata'na terhadap Rasulullah. Adapun dalam urusan dunia, monggo silakan Anda berinovasi, melakukan kreativitas, silakan dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan agama, kita ditugaskan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.